Constitution, the Pancasila. Hampir malam di Jogja, ketika keretaku tiba, remang-remang cuaca tertegun, aku tiba-tiba. Bu, apa kabar? Alhamdulillah kabar baik, Mas. Usia kan berapa? Sekarang saya 57. Wow. Iya, bagi saya sih yang utama adalah sehat ya. Oke. Itu yang penting, kesehatan. Kalau dibilang cantik semua kan manusia juga kalau bisa menjaga Oke. badan kita, kesehatan kita tentunya akan tampil lebih bagus kelihatannya gitu. Tetap menjaga kesehatan, olahraga, masih olahraga juga. Saya tuh orang nggak bisa diem ya, senengnya di rumah tuh apa aja dikerjakan, beres-beres lah, dan macam-macam, udah semuanya masak segala macam, sepeda statis. Kebetulan kamar saya di tangga, ada tangganya, jadi kebetulan sekali saya bisa olahraga sambil olahraga juga, naik turun tangga seperti itu. Saya rasa itu olahraga juga. Jembatan merah sungguh gagah, berpagar gedung indah. Saya waktu kecil, yang pertama ada banyak cita-citanya. Pertama ingin jadi penyanyi, karena saya senang nyanyi. Yang kedua saya ingin jadi guru. Jadi kalau biasanya main dengan teman-teman mau jadi guru terus. Yang ketiga ingin jadi insinyur pertanian karena saya senang berkebun gitu. Sebenarnya nggak disuruh untuk menyanyi, tapi ibu saya melihat dari kecil, dari 3 bersaudara itu, bapak saya itu seorang tentara yang hobi menyanyi keroncong. Dan kebetulan menurut kabar beliau tuh juara nyanyi keroncong, tapi nggak pernah mau ngaku gitu loh. Terus udah gitu beliau suka main gitar. Biasanya kalau main gitar gitu, saya yang suka datang, yang lainnya berdua tuh pada main. Saya ikut nyanyi beliau lagu kecik-kecik, lagu Jawanya Waljina itu saya nyanyi, Pak lagu kecik-kecik Pak, saya bilang gitu. Terus udah gitu ibu saya tuh memperhatikan, oh ini anak kayaknya suaranya lumayan nih gitu ya. Terus beliau masukkan saya ke sanggar. Suatu ketika saya nggak tahu itu aliran musik apa, saya belum ngerti. Terus pada waktu di TV saya melihat ada seorang ibu menyanyi dengan pakai sanggul dan kebaya. Terus saya mengatakan ke bapak saya, Pak, cantik ya ibu-ibu itu pakai kebaya, pakai sanggul. Itu apa Pak? Iya itu sanggul Jawa katanya gitu. Kebaya Jawa Indonesia. Oh ya. Saya kepingin pakai gitu Pak, nyanyi. Oh berarti kamu harus jadi penyanyi keroncong, kata beliau gitu. Saya mau Pak, keroncong tuh kayak apa ya? Ya itu yang sering kamu lihat kalau Bapak latihan dengan teman-teman, katanya gitu. Nah setelah itu saya pengen belajar, mulai mengikuti, belajar. Suatu ketika saya pernah lewat di kompleks gitu. Saya biasa di kompleks kan suka banyak anak remaja ngumpul. Nah itu saya dinyanyikan lagu keroncong, Bengawan Solo gitu. Kan saya nangis kan ya, pulang-pulang nangis. Terus udah gitu, ibu saya gini, kamu kenapa nangis? Saya dikatain Bu, lagi dinyanyiin Bengawan Solo, saya gitu, tak kencrung gitu. Saya nangis, kenapa kamu nangis? Sini duduk coba. Kamu justru harus bangga. Kenapa bangga? Mana ada penyanyi SD seperti kamu nyanyi keroncong, katanya gitu. Sekarang gini, tunjukkan kepada mereka bahwa kamu nanti akan susah jadi penyanyi keroncong beneran, katanya gitu. Latihan yang bener. Baik Bu. Udah setelah itu terus saya latihan berapa puluh tahun kemudian ketemu mereka malah minta maaf sama saya, Sundari sekarang udah dewasa, udah jadi penyanyi keroncong ya, maaf ya dulu kami suka ledekin kamu waktu kalau kamu lewat pulang sekolah. Saya bilang nggak apa-apa kok, justru saya terima kasih pada kalian kakak-kakak, saya bilang, karena kalau kalian nggak ngatain saya nggak bisa kayak begini, saya bilang gitu. Jadi suatu pengalaman, ibu saya justru yang paling telaten menggiring saya untuk mengarahkan, ayo latihan. Karena pada waktu masih kecil kan alasannya macam-macam ya, sakit gigi lah, pura-pura sakit perut, padahal kepingin main sebenarnya sama teman-teman gitu. Terus ibu saya, kenapa nggak latihan? Iya sakit perut, ya udah
ibu kasih obat nanti ya, tapi latihan dulu, kasihan bapakmu udah nungguin itu sama. Saya ingat tuh masih sore-sore gitu tuh digandeng terus didudukin. Kasihan tuh bapakmu nungguin, pengen denger kamu nyanyi. Kata, iya bu, saya bilang gitu. Akhirnya terus saya nyanyi. Jadi saya mengorbankan masa kecil saya untuk bermain dengan teman-teman, tapi saya di situ merasa bahagia dan saya juga merasa bahagia karena bisa menyenangkan kedua orang tua saya lewat nyanyi keroncong itu. Constitution, the Pancasila. Meru menjulang Iya, jadi pada waktu saya SD kelas berapa tuh? Kelas 5 ya, kelas 5 SD tahun 77-an. Diundang ke istana. Saya karena masih SD ya pakai baju Hari Pramuka Nasional dan saya memakai baju seragam siaga pramuka, pemusiknya pakai baju pramuka semua. Terus beliau lewat karena ini kan di istana tuh tampil di luar ya, beliau tiba lewat, loh kok ada anak kecil nyanyi keroncong, beliau bilang gitu. Terus besoknya saya dipanggil, dicari sama beliau tapi saya udah pulang. Besoknya saya dapat panggilan dari istana, timbali ibu, katanya gitu. Saya dipanggil, kemarin ini ya nyanyi keroncong ya, katanya gitu. Umur berapa? Tetap nyanyi keroncong terus ya, katanya gitu. Melestarikan budaya Indonesia. Iya bu, tapi nanti kalau nyanyi keroncong lagi di sini, jangan pakai baju pramuka lagi, ya. Pakai baju kebaya, biar kelihatan dewasa, katanya gitu. Nanti lihat dia, pasti cantik deh, pakai ayu, katanya gitu. Bukan cantik, ayu pakai kebaya. Iya bu, nah setelah itu dari tahun 78 itu saya pakai kebaya terus tampil di istana. Jadi SD kelas 6 saya udah nyanyi di istana udah. Dibilang susah ya memang susah karena saya merasakan dari nol ya, dari nyanyi pop, belajar pindah keroncong, di mana musik keroncong itu memerlukan teknik-teknik tersendiri, di antaranya nafas harus panjang, pemanggalan kata, nafas-nafasnya ada aturan-aturannya, terus ada di tengah-tengahnya itu ada musik, ada middle spell yang harus kita pelajari, ada hitung-hitungannya itu dan iramanya, matnya gitu ya, kita harus mengikuti. Tapi memang kalau dilihat sih memang menurut pengalaman saya dengan adanya waktu ya, jadi tergantung dari jam terbang kita. Semakin jam terbang kita lama, semakin banyak kita latihan, maka akan semakin bisa nyanyi keroncong dengan baik. Karena dengan apa? Penjiwaan yang baik. Itu yang saya rasakan. Semakin tua, semakin kesini, semakin lama menyanyi, semakin saya tuh bisa menikmati, menghibur diri sendiri. Walaupun menghibur orang, tapi menghibur diri sendiri. Jadi saya selalu kalau saya menyanyi menghibur orang banyak, saya selalu tolong dong monitor saya dikasih treble dikit supaya saya juga terhibur. Jadi saya menghibur diri saya lewat suara saya sendiri. Itu yang saya rasakan. Kau selalu di hatiku, terpaut di dalam sukma. Tiada ku bimbang, tiada ku ragu. Alhamdulillah kalau nggak nyanyi malah saya jenuh. Suatu ketika pernah setahun 2 tahun saya nggak nyanyi, pernah baru melahirkan, baru punya anak gitu, saya istirahat nggak nyanyi. Ada sesuatu yang hilang sih ya, kayak rasanya setelah malah jadi kurus, terus suka diem gitu, kayaknya ada hilang. Setelah kembali lagi aktif, oh ini tuh rupanya memang menyanyi adalah suatu kebutuhan dalam hidup saya yang buat saya bahagia, saya terhibur, dan saya makin semangat untuk menikmati apa yang saya inginkan. Kalau pop, karena saya sudah nyanyi keroncong, saya masih ikut nyanyi pop. Itu dengan grup Geronimo pada waktu itu. Kan penampilannya kan loncat-loncat, bergaya-gaya gitu. Terus ada ibu-ibu, bapak-bapak ngomong gini, loh ini bukan penyanyi keroncong yang suka pakai kain, kata. Anda ngapain pakai baju begini, katanya. Udah nyanyi keroncong aja. Setelah itu saya terus, oke deh. Saya mundur, saya balik lagi tetap nyanyi keroncong dan saya mengurangi nyanyi pop gitu. Keroncong reggae itu
Semua penyanyi keroncong pindah ke sana semua, mau produser ditarik ke semua. Saya pikir gini, jiwa saya nggak begitu. Saya disuruh loncat-loncat, suruh gimana, saya nggak bisa gitu. Akhirnya sampai beberapa produser menawarkan saya, ayo Mbak Sundari rekaman lah sama ikuti zaman katanya gitu. Saya bilang mohon maaf Pak, saya ini aja lah. Saya menjaga gawang, saya bilang gitu. Saya menjaga ini saya sendiri, aliran musik saya sendiri. Bukan saya idealis, tapi jiwa saya nggak bisa. Kalau saya suruh pakai jeans, saya suruh bergaya seperti mereka, mohon maaf saya nggak bisa. Itu pada saat itu kalau menyanyi saya bilang gitu. Akhirnya terus udah, akhirnya toh itu nggak lama kan ya, itu hanya tren-tren aja. Sekian tahun booming, setelah itu biasa lagi. Akhirnya orang mencari lagi, kembali lagi ke musik aslinya, keroncong asli. Dan saya masih di situ. Sebelum dekat dulu sama Oji? Saya mengenal beliau pada waktu saya pertama kali nyanyi, dan beliau di TVRI pada waktu itu. Saya baru tahu, oh ini dulu toh yang membuat saya kepengen nyanyi keroncong. Saya gitu, oh saya lihat gitu. Akhirnya kita ngobrol-ngobrol. Beliau juga cerita bahwa dia dari kecil juga sudah nyanyi katanya gitu. Terus banyak sekali petuah-petuah beliau yang diberikan kepada saya, di mana harus konsisten di bidang itu, harus terus latihan. Kalau di keroncong saja, jangan jadi sinden karena suaramu rusak Dok, katanya begitu. Iya Bule, saya bilang gitu. Itu yang saya selalu ingat. Dan beliau kan sangat rendah hati ya, rendah hati. Itu yang saya banyak pelajari dari beliau. Itu aja. Dan ikuti dirimu sendiri, aliran dirimu sendiri. Kalau kamu mau dilihat cengkok begitu, jangan ngikutin cengkok yang lain, katanya gitu. Karena akhirnya saya tahu bahwa cengkok itu keluar dari diri sendiri gitu. Jadi kalau kita semakin lama nyanyi keroncong, semakin bisa menjiwai, maka akan keluar sendiri ciri khas masing-masing dalam menyanyi. Institution the Pancasila. Kau menangis kasih, aku selalu rindu padamu. Begini ya, mengenai penghargaan masyarakat terhadap musik keroncong, saya rasa cukup baik dalam arti mungkin dari umur sekian 30 ke atas itu mereka baru menyukai musik keroncong. Nah itu akan, tapi sayangnya di Indonesia itu terkantong-kantong, hanya bagian sini yang bisa menghargai musik keroncong, nggak semua gitu suka. Tapi justru malah di luar negeri, yang menurut pengalaman saya selama beberapa kali saya tampil di sana, itu mereka lebih menghargai dalam arti sangat apresiat gitu, seperti mau tampil, seperti kita mau nyanyi di suatu negara begitu, mereka dari jauh di Eropa tuh beberapa kan promosi memang udah 3 bulan sebelum, mereka udah pada siap membeli tiket, dan mereka kalau nggak kebagian tempat mereka bawa apakah semacam karpet begitu, mereka untuk duduk. Tapi memang kebanyakan memang umur 30 ke atas sih memang itu. Mereka ikut menyanyi sama-sama, itu yang saya tahu ya, seperti itu ya. Biasanya dari berangkat pertama itu saya bawa sanggul dan bawa tusuk konde, kan tusuk konde itu tajam, nggak boleh masuk di koper ya. Harusnya dimasukin koper tusuk kondenya. Nah itu saya bawa. Saya pernah dicegat di imigrasi, kenapa ada bawa tajam-tajam katanya gitu. Saya bilang itu tusuk konde, nggak ngerti juga dia. Akhirnya saya bawa konde, saya tempel di sini, saya tunjukin cara nusuknya begini. Ini foto saya penyanyi keroncong. Saya bilang saya harus pakai begini. Oh oke, yaudah silakan masuk. Tapi lain kali tusuk konde jangan dibawa gini ya, masukkan koper. Oh iya, saya bilang gitu. Di panggung pun demikian. Jadi di panggung yang segala macam orang-orang tuh gini, apa ya ini, pakai baju apa ya, katanya gitu. Anda pakai pakaian apa? Ini saya bilang ini tradisional Indonesia, Jawa, yaitu kebaya, dan ini sanggul. Sampai saya jadi tontonan, saya dilihatin sanggul saya dipegang-pegang. Oh gitu. Mereka ya, oh ini toh aliran musik keroncong seperti ini gitu. Untuk melestarikan keroncong ini yang saya lakukan adalah
membuat sebuah wadah yayasan, namanya Yayasan Keroncong Indonesia. Kebetulan ini adalah ide anak saya Intan, karena Intan juga mencintai musik keroncong dan mencintai berkebaya juga. Dan dia mengatakan bahwa ibu selamanya nggak mungkin kuat untuk menjadi seorang penyanyi. Oleh karena itu, mumpung ibu masih kuat dan masih bisa menyanyi, tolong Bu, perkenalkan musik keroncong ini kepada generasi muda. Terus akhirnya kami berdua sepakat kita bikin wadah yuk, namanya Yayasan Keroncong Indonesia. Singkatannya yakin akan bisa, berarti itu maksudnya itu kita bisa bikin. Dan kita membuat acara-acara di mana saya mulai membuka wawasan saya mulai belajar Twitter, Instagram, Facebook, kayak gitu. Ini karena Intan, dia bilang, ibu boleh idealis, tapi ibu harus membuka diri, katanya, supaya generasi muda tidak takut melihat ibu. Mereka melihat ibu begini tampil, mereka mau mengiringi, mereka takut Bu, belum apa-apa, katanya gitu. Jadi harus apa? Ibu menyesuaikan dengan gaya mereka, katanya gitu. Misalnya ibu pakai jeans atasannya kebaya kan nggak apa-apa, katanya gitu. Ibu ngobrol dulu pendekatan pada mereka. Akhirnya kita datang ke daerah-daerah. Kita browsing berdua. Nih Bu, di daerah sini ada sekelompok anak muda. Mereka main musik keroncong tapi lagu-lagu mereka. Kita datang ke sana. Kejutan gitu. Kita datang terus sempat kaget gitu. Oh ibu ya, iya gitu. Mau nggak tampil di Jakarta? Saya bilang gitu. Mau Bu. Kalian mau belajar keroncong nggak? Mau Bu. Kalian bikin lagu apa? Saya bikin lagu ini. Oke, ibu belajar ya lagu kalian. Saya bilang gitu. Saya nyanyikan. Nanti kalian tampil di Jakarta, tapi syaratnya satu, kalian gantian, kalian nyanyi lagu ibu. Nyanyi lagu apa Bu? Keroncong. Saya bilang, nggak usah yang susah, langgam aja. Terus akhirnya kita kolaborasi, saya bawa ke Jakarta. Itu ya kita bikin pertunjukan, saya bekerja sama dengan beberapa stakeholder lah gitu. Itu yang kami pernah lakukan berdua gitu. Saya sempat menangis sih kalau melihat generasi muda yang anak-anak SMA, SMP gitu, mereka main musik keroncong dan mereka berusaha untuk belajar gitu. Dan mereka tampil. Saya sempat nangis gitu. Ibu kenapa enggak? Saya terharu Mbak. Ternyata bisa juga ya sebenarnya kalau musik keroncong ini diperkenalkan lebih dini dengan zamannya, dan kita jangan memaksa harus kayak begini, harus musik keroncong asli. Ternyata bisa, saya bilang gitu. Itu yang saya lakukan. Baru itu gitu. Itu sebenarnya mungkin sudah dilakukan oleh teman-teman saya yang lain. Tapi bagi saya bangga kok dengan apa yang telah saya lakukan gitu. Bahagia dalam arti gitu. Jangan menangis lagi kasih, ku kan kembali padamu. Metro TV. Wong kok ngene